Heeh. Iya, Kak. Tadi aku baru buka grup sih. Oh, ternyata menarik nih topiknya malam ini. Iya, oke saya buka dulu ya. Ini supaya supaya kelihatan semuanya saya giniin aja ya, nggak usah pakai ini ya. Biasanya kan ada speaker 2 orang doang kayak gitu. Itu kan akhirnya saya nggak bisa ngelihat peserta yang lainnya juga nanti takutnya. Nah ini saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kita buka dulu sambil nanti nunggu teman-teman yang lainnya ikut bergabung. Nah sebelum ini nanti juga ini saya record supaya nanti bisa ditonton oleh teman-teman yang selainnya karena mungkin juga banyak aktivitas atau mungkin jadwal yang mungkin padat bagi teman-teman kayak gitu ya. Kayak kemarin sebenarnya juga habis ada kelas terus mungkin sekarang ada ini sharing mungkin teman-teman juga ini pada banyak yang ini aktivitasnya gitu ya. Nah, sebelumnya hari ini kan kita masuk serangkaian acara warna-warni Read a Lot yang diadakan oleh Pustaka Generasi Inspirasi dan Read a Lot Jakarta Utara. Sebenarnya dalam rangka memperingati Hari World Read a Lot Day tahun 2024. Nah, sebenarnya kenapa sih mengadakan ini? Sebenarnya motivasi saya itu ya ini ingin eh, menghidupkan literasi kayak gitu. Kenapa sih kok menghidupkan literasi? Sebenarnya kayak saya di Pustaka Generasi Inspirasi itu kan juga mengadakan kelas-kelas untuk ini ya, apa eh, menghidupkan untuk kelas menulis, terus juga mungkin kelas parenting juga. Nah, harapannya itu sebenarnya pengen membangun literasi mulai dari keluarga kayak gitu. Nah, terus kemudian juga sebelumnya ada kita nulis bareng untuk keluarga, terus juga pelatihan-pelatihan menulis kayak gitu. Jadi lebih banyak ke menulis memproduksi bukunya, produksi bahan bacaannya. Nah, kalau di Read a Lot ini kebetulan juga komunitas yang gabung dari ini ya Read a Lot, ada Read a Lot Indonesia, Read a Lot Jakarta, kemudian ada Read a Lot di Jakarta Utara. Nah, di sini tuh tujuannya juga untuk menghidupkan ini ya literasi dengan cara menyenangkan yaitu dengan membacakan buku secara nyaring kayak gitu. Nah, saya sendiri pun kenapa sih sebenarnya tertarik untuk ini ya membahas tentang literasi, menghidupkan literasi kayak gitu termasuk acara hari ini juga itu kan juga terkait untuk literasi. Nah, kenapa sih? Karena sebenarnya literasi itu kan adalah kemampuan untuk seseorang itu bisa memahami, terus kemudian memaknai, terus kemudian menggunakan teks bacaan untuk memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari, sehingga dia itu bisa berkarya dan berkontribusi untuk sekitarnya. Jadi sebenarnya literasi ini adalah kemampuan dasar di mana kemampuan untuk seseorang itu bisa belajar ilmu pengetahuan. Nah, kalau misalnya ilmu literasi ini skillnya itu nggak ada, akhirnya seseorang tuh akhirnya nggak bisa belajar ilmu pengetahuan. Nah, kalau nggak bisa belajar ilmu pengetahuan, maka apa yang terjadi? Ya akhirnya dia nggak bisa memecahkan masalah dalam hidupnya, terus juga nggak akan berkembang hidupnya karena memang nggak ada skill pemecahan masalah. Nah, ini kan sebenarnya diperlukan oleh manusia dalam hidup. Justru memang dari anak-anak tuh yang skill yang pertama kali memang harus dikenalkan itu adalah salah satunya skill literasi ini tadi. Nah, oleh karena itu mengadakan acara ini dalam rangka itu untuk menghidupkan literasi itu. Nah, acaranya apa aja ya? Dari pertama kan kemarin kita membahas tentang keajaiban Read a Lot, terus kemudian kemarin sharing dan bedah buku anak bersama Kak Wati Dio dan kawan-kawan. Nah, ini tuh sebenarnya pengen menjadikan ini ya buku terus literasi itu sebagai perbincangan supaya hidup supaya yang lainnya itu bisa termotivasi juga untuk membangun literasi. Nah, itu seperti itu. Nah, ini teman-teman udah pada masuk ya. Ada Bu Leni, terus Kak Ratna, terus Kak Hayu. Salam kenal, Kak. Nah, hari ini kita akan Sama-sama, Bu. Salam membahas kenal. ya. Kita hari ini akan sharing tentang ide kreatif membangun literasi pada keluarga kayak gitu ya. Nah, hari ini kita akan sharing bersama ini ya, Holis, terus Kak Citra. Oke, ini coba saya ini ya biar kelihatan
biar kelihatan ininya ya. Nah, oke. Ini ya, teman-teman masih kelihatan sih ini. Nah, hari ini kita akan bahas tentang ide kreatif membangun literasi pada anak. Nah, tadi kan udah saya sampaikan bahwa literasi itu apa sih? Jadi literasi itu sebenarnya skill dasar yang dibutuhkan manusia untuk belajar ilmu pengetahuan kayak gitu ya. Nah, kalau ini literasi ini nggak dimiliki kayak gitu, maka nggak akan bisa belajar kemampuan apapun kayak gitu. Nah, ketika saya ini ya bergabung sama komunitas ibu-ibu, komunitas literasi, terus juga bersentuhan dengan orang tua murid kayak gitu ya. Nah, itu kebanyakan mereka itu keluhannya mesti rata-rata sama. Bagaimana sih membangun literasi pada anak, bagaimana sih membangun literasi pada keluarga kayak gitu. Nah, di mana tadi kan memang skill literasi itu penting kayak gitu ya, tapi masalahnya banyak ini ya, anak-anak generasi di Indonesia itu masih pada kurang kayak gitu ya. Banyak penelitian di anak-anak di Indonesia itu, di mana ini ya, menurut, penelitian banyak ya dari PISA kayak gitu. Jadi dari tes yang internasional dilaksanakan untuk mengukur sistem sistem pendidikan di Indonesia kayak gitu ya. Dari tahun yang terakhir kan tahun 2022, yang tahun-tahun sebelumnya itu kan masih banyak yang kurang ya. Jadi di apa, anak-anak usia 15 tahun yang diukur itu ternyata kemampuannya itu selevel dengan masih anak SD kayak gitu. Jadi mereka masih belum bisa memahami teks bacaan itu masih belum mencerna kayak gitu. Jadi bener anak-anak Indonesia itu bisa membaca, tapi mereka itu nggak paham maknanya kayak gitu. Misalnya membaca tulisan di buku kayak gitu ya, bisa membacanya tapi nggak paham artinya kayak gitu. Nah, kalau misalnya nggak paham artinya apa, maknanya apa, pasti nggak akan bisa menangkap ilmu pengetahuan itu tadi. Nah, terus juga ketika tes PISA tahun 2022 kemarin yang barusan, memang secara angka sih ada kenaikan. Karena ini ya, konteks kemarin itu sebenarnya gini, jadi secara global memang literasi di negara-negara itu pada banyak yang rendah kayak gitu ya, karena susahnya pembelajaran kayak gitu. Nah, Indonesia sih alhamdulillah tuh nggak jeblok-jeblok amat, bahkan secara angka tuh meningkat kayak gitu ya, karena ini salah satu upaya yang dilakukan oleh dari Kementerian Pendidikan, di mana mereka itu menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, menerapkan kurikulum darurat di mana mereka itu ini ya, salah satu yang ditekankan itu adalah pelajaran yang ini ya, menggunakan Merdeka Belajar di mana itu spesifik per kebutuhan siswa dan pembelajarannya itu menyenangkan, di mana salah satunya kan beberapa menggunakan buku bacaan bermutu, terus juga menggunakan cerita dalam pembelajarannya, terus menggunakan praktikum-praktikum yang mungkin bisa membuat anak-anak itu ini ya, menikmati belajarnya kayak gitu. Nah, itu alhamdulillah bisa menaikkan literasi kayak gitu. Nah, tadi kan kembali lagi masalah kebanyakan orang tua itu adalah bagaimana sih cara membangun literasi pada anak kayak gitu. Nah, hari ini kita akan sharing nih bersama Kak Kolis, Kak Citra Dewi, dan nanti teman-teman yang lainnya yang punya pengalaman untuk membangun ide literasi yang menyenangkan, nanti juga bisa saling sharing, sehingga bisa barangkali juga diterapkan dan bisa membangun literasi di keluarga maupun di sekitarnya, kayak gitu. Nah ini Kak Citra sama Kak Kolis, ini kan kita kemarin nulis buku ini ya, 30 ide kreatif membangun literasi pada anak. Nah, ini kebetulan kemarin di Pustaka Generasi Inspirasi sempat kita berkarya ini ya, Kak ya, menuliskan di sini. Nah, ini sebenarnya latar belakangnya itu tadi, kegelisahan banyak orang tua itu yang ini ya, kebingungan bagaimana sih membangun literasi pada anaknya. Nah, ini mungkin bisa sharing nanti, tapi kalau dari saya sendiri, sebenarnya mungkin kalau saya ini ya, mungkin berangkat dari pengalaman saya sendiri kayak gitu ya. Saya sebenarnya berawal dari keluarga yang memang secara pendidikan itu nggak seberapa juga kayak gitu ya. Tapi nenek saya itu menekankan bahwa keluarganya itu memang secara pendidikan itu kurang kayak gitu. Makanya kamu sebagai generasi penerus itu harus mengubah nasib keluarga kayak gitu.
caranya bagaimana ya? Ya harus belajar kayak gitu. Jadi memang saya ditekankan untuk belajar. Caranya itu adalah dengan menunjukkan masalah-masalah real di sekitarnya kayak gitu. Lihatlah masyarakat sekitarmu kayak gitu, orangnya pada hidup susah. Karena kenapa? Karena mereka nggak belajar kayak gitu. Nah dari situ, jadi salah satu cara untuk menumbuhkan literasi yang saat ini mungkin saya jadi suka literasi itu salah satunya juga di keluarga itu senantiasa ini ya meningkatkan kesadaran diri untuk saya tuh terus harus belajar kayak gitu dan memang disadari atau nggak disadari saat itu kan mungkin belum paham ya ilmu-ilmu tentang stimulasi dan lain-lain kayak gitu. Tapi waktu itu sudah menerapkan kayak gitu. Misalkan sering nih dilibatkan dalam aktivitas kegiatan kehidupan sehari-hari misalkan. Misalkan seperti dilibatkan memasak kayak gitu, terus dilibatkan mencuci baju kayak gitu. Nah, ternyata ketika memasak itu kan misalnya kita metiki sayuran kayak gitu. Terus misalnya kita potong-potong sayuran, itu ternyata juga stimulasi halus ya kayak gitu ya. Terus juga ketika saya sama nenek saya itu mesti ketika berhadapan dengan tulisan bacaan itu mesti diajak baca kayak gitu. Nah, sehingga akhirnya dari situ, itu terbiasa untuk menyukai misalnya hal-hal yang berbau, ini ya, pengetahuan kayak gitu, hingga akhirnya terbawa saat ini. Nah, kemudian juga kalau dari saya sendiri, saya suka literasi itu karena ada titik di mana saya ketika misalkan ada masalah, saya mencoba cari pemecahannya di buku. Kok ternyata jadi ketemu solusinya kayak gitu. Sehingga akhirnya tuh saya ketagihan. Nah, akhirnya itu pun yang saya terapkan ketika saya melakukan pembinaan moral, kebetulan kan ke anak-anak SMA ya dulu ya. Nah, saat itu ya ketika anak-anak kan SMA itu banyak yang nggak suka buku kayak gitu ya. Nah, akhirnya saya sama dengan saat itu. Jadi mereka masalahnya apa? Kemudian saya coba nih dialog ke mereka, saya menunjukkan ini loh ada buku yang sesuai dengan masalahmu loh. Misalnya eh biasanya kan anak SMK kan pengen ini ya penampilannya menarik kayak gitu ya. Nah, saya tuh tunjukkan ada loh penampilan menarik yang kamu tuh nggak usah biaya tinggi. Terus juga dengan seperti itu kamu bisa penampilannya menarik yaitu apa? Ada di buku ini kayak gitu ya. Salah satunya dengan kita itu menjaga kesehatan ini ya, memakan makanan yang sehat, ternyata itu bisa membuat ini kita wajah kita itu lebih 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 indah kayak gitu. Misalnya dengan kita banyak mengkonsumsi serat, buah-buahan, terus juga air kayak gitu dan beberapa buah-buahan tertentu, makanan-makanan tertentu aja yang bisa membuat tubuh kita itu menjadi lebih baik kayak gitu. Nah, itu akhirnya saya tunjukkan nih ada bukunya loh yang membahas tentang ini awet muda, rahasia awet muda dengan cara alami kayak gitu. Nah, itu saya tunjukkan bukunya ada penelitiannya. Nah, mereka tertarik. Bener ya ketika diterapkan kok ternyata bener ya kulitnya lebih segar kayak gitu. Nah, dari situ mereka akhirnya tertarik baca buku. Kemudian ada yang bingung tentang bagaimana stres mengatur jadwal waktunya kayak gitu. Nah, akhirnya saya ada loh buku yang membahas tentang manajemen waktu kayak gitu. Nah, itu akhirnya dari situ mereka ketika baca buku itu kok masalahnya terselesaikan ya kayak gitu. Nah, sehingga akhirnya dari situ mereka yang nggak suka baca itu akhirnya jadi suka baca. Nah, tapi kalau saya tadi itu kan pengalaman ketika udah remaja kayak gitu ya. Nah, ini di sini teman-teman juga ada nih ya pengalaman membangun literasi sejak dini banget di mana anak-anaknya itu juga saya lihat juga luar biasa nih. Ada Holis sama Kak Citra. Ini Holis nih dengan dua orang ini ya, dengan dua putra-putri yang luar biasa. Aktivitas literasinya juga luar biasa sekali. Kak Citra ini juga sering ikut ini ya Kak ya, Read Aloud Challenge dan sering jadi juara juga ya Kak ya. Kemarin dapat juara dari CB ya Kak ya. Dari CB atau dari iya iya dari Sidina juga ya Kak yang kemarin ya. CB ya yang kemarin CB atau Sidina ya kemarin yang diadain ya. Halo. Iya, sinyalnya lagi jelek kayaknya kali ini, maaf. Iya, alhamdulillah tahun lalu, Kak. Oh iya. Nah, ini mungkin barangkali bisa bisa ini bisa sharing kenapa sih kok membangun literasi pada keluarganya dan bagaimana sih kalau Holly sendiri mulai dari awal
membangun literasi pada anak-anaknya itu kan sejak dini banget ya udah dibangun. Nah, itu tuh apa aja sih yang diterapkan dan kenapa kok menerapkan itu gitu, Lis? Bisa sharing, Lis, mungkin, Lis? Oh iya, ya terima kasih. Mungkin perkenalin dulu ya, kenalin semuanya. Halo, saya Siti Holis, ibu dua anak, laki-laki dan perempuan. Sekarang lagi hamil lagi, jadi insya Allah bakal jadi ibu 3 anak. Nah, kalau ngomongin literasi keluarga, tadi kan lihat ya Kak Liani cerita soal kenapa sih motivasi apa dulu yang membuat akhirnya sekarang tuh meneruskan membangun literasi ke anak-anak dan keluarga. Emang awalnya tuh karena saya dulu gitu kan ya suka baca, cuman kemampuan untuk membeli bahan bacaan itu yang kurang. Nah ini yang karena kan zaman dulu itu lumayan ya harga buku gitu. Akhirnya Iya. tuh saya tuh suka banget baca koran-koran bekas yang ada di bungkus-bungkus nasi, tahu kan ya? Iya, Misalnya kalau kita sama. sarapan nasi kuning gitu kan, Iya, bungkus sarapan nasi tempe. kuning. Iya. Nah aku suka baca gitu sambil sarapan, bacain. Nggak tahu, padahal sih nggak ngerti yang dibaca tuh apa, cuman suka aja gitu. Nah, akhirnya dari situ aku pikir nanti kalau aku udah besar, punya anak, punya keluarga, pengen menyediakan buku, menyediakan media supaya apa ya nggak kesusahan kayak zaman dulu gitu, kayak zaman dulu aku. Nah, akhirnya memang termotivasi untuk sejak kecil anak-anak aku dibiasakan untuk membaca buku. Nah, sebenarnya ketika itu kan nulis di salah satu buku yang kemarin terbit ya sama teman-teman yang lain gitu. Nah itu soal gender. Kebetulan tuh kan anak aku yang pertama laki-laki. Mungkin di sini juga kan ada kakak-kakak yang anaknya laki-laki. Nah ada tuh teman aku dia tuh nyotok gini. Semoga ya anaknya itu suka baca sampai dewasa. Aku tuh bingung. Iya, semoga ya anaknya tuh suka baca sampai dewasa. Kenapa? Emang kalau laki-laki tuh kenapa ya? Kok dikonotasikan nggak suka baca, nggak suka dengan buku. Akhirnya dari situ aku berpikir, oh emang aktivitas literasi itu cewek ya, ada gendernya ya. Nah dari situ penasaran lah, akhirnya coba baca-baca, ternyata ada jurnal juga yang mengatakan sebenarnya aktivitas literasi itu lebih banyak cenderung ke perempuan karena laki-laki itu aktivitas fisik terutama dan emang lumayan ya membangun literasi ke anak cowok itu yang wah ya Allah gitu. Lumayan ya, Lis, ya. Iya, anak Oh. aku itu geraknya luar biasa Mbak Leani. Diam itu kalau cuma baca buku. Nah itu motoriknya luar biasa. Nah akhirnya tuh kenapa ya alasannya anak cowok itu dikatakan akan minim secara literasi ketimbang anak perempuan. Akhirnya ternyata ada penelitian yang memang karena banyak ya jarang sekali gitu kan ya cowok-cowok atau bapak-bapak yang membaca. Ini jarang sekali bapak-bapak yang membaca. Apalagi kan Indonesia fatherless ya tertinggi gitu. Akhirnya dari situ aku juga khawatir, nah ini nanti kalau udah besar, udah masuk SD, SMP, nanti nggak doyan baca, ya percuma dong gitu kan. Karena pengennya kan jadi pembaca seumur hidup. Gitu. Akhirnya dari situ dialog lah sama bapaknya. Karena ini anak ini cowok nih, gitu, butuh sosok yang membaca, contohnya laki-laki. Akhirnya dari situ aku berusaha untuk kerjasama dengan suami, dengan bapaknya, membagi tugas untuk read lot. Jadi nggak cuma ibu. Karena sejauh ini banyak aktivitas itu kan ibu ya. Iya. Ibu yang membaca gitu, ibu yang bercerita. Akhirnya dari situ saya bagi tuh sama suami. Gimana ya supaya si anak itu punya contoh. Ini loh ada bapak-bapak juga, laki-laki juga yang membaca. Walaupun emang kadang bapak-bapak itu kan susah ya gitu kan. Susah susah sekali untuk diajak membaca atau duduk yang anteng gitu kan membaca kadang kan bosan suami aku tapi kan dari itu akhirnya diajarkan pelan-pelan. Alhamdulillah dengan melibatkan suami, dengan melibatkan bapaknya, akhirnya si anak itu melihat, oh
bapak aku juga membaca nih, nggak cuma ibu. Berarti kan aktivitas membaca itu nggak feminim, nggak cuma dilakukan oleh anak-anak cewek. Itu sih. Sama paling kan di rumah akhirnya ada jam mendongeng. Kalau Oh, suami aku kan kadang mungkin iya bosen ya membaca teks itu. Karena iya. kan kadang anak-anak itu kan satu buku itu bisa berkali-kali ya, Mm-mm. sampai 10 kali bacanya itu lagi gitu kan. Jangankan sampai 10 kali, kadang udah 2 kali, 3 kali ngulang buku yang sama. Suami aku suka komplain, udah udah nggak mau baca gitu kan, yang lain atau apa. Akhirnya disiasatinnya jadi jam mendongeng gitu. Jadi Hmm. bercerita tanpa buku. Iya. Kreativitas suami aja gimana gitu. Wah, luar biasa ya. Paling Sama ini, terus akhirnya dari upaya yang dilakukan, kalau ini kan Holis ini ya, jadi kan saya lihat ceritanya di buku juga, jadi sudah mempersiapkan bahkan sebelum hamil kayak gitu ya. Waktu iya. pas hamil ya, udah nyiapin buku-buku untuk anaknya, terus kemudian juga ini ya, juga di treatment waktu pas mungkin kandungan, terus juga waktu pas lahir kayak gitu ya. Nah, terus sekarang bagaimana nih, mungkin anaknya mungkin bisa cerita dari ketika dibacakan buku tuh apa efeknya pada anaknya saat ini kayak gitu? Efeknya saat ini alhamdulillah ya, anak aku ini kan sekarang 3 tahun umurnya yang Hmm. besar. Yang kecil kan 1 tahun. Nah ini agak berbeda ya secara mungkin karena gender juga perempuan sama laki-laki, entah ada pengaruhnya apa enggak. Cuman perbedaannya gini Mbak Liani. Jadi anak aku yang dari bacakan buku dari kandungan sampai sekarang itu yang paling terlihat adalah kemampuan berbicara, kosakata, sama dia tuh bisa menyampaikan emosi. Jadi kalau dia sedang sedih, sedang marah, kadang kan anak-anak seusia gitu kan kebanyakan tantrum ya, Betul. atau nggak jelas gitu kan. Nah, kalau bisa Kak, bisa menyampaikan emosi. Oh, aku lagi nggak suka sama ibu, aku lagi marah sama ibu. Gitu. Nah, itu sih yang aku kerasa. Sama kemampuannya tuh dia usia 18 bulan tuh udah bisa lancar bicara Mbak Liani. Anak aku yang pertama. Jadi 18 bulan itu karena kan biasanya katanya kan cowok itu kan lebih lambat berbicara daripada cewek. Nah ternyata ini realnya di anak aku enggak gitu kan. Enggak, justru perkembangan yang paling cepat itu di bahasanya. Jadi 18 bulan udah bisa banyak kosakata, 2 tahun itu udah bisa diajak dialog dan paham. Luar biasa ya. Nah, efeknya yang ini yang kecil yang kedua ini karena kan mungkin udah ada contoh kakaknya ya. Jadi adiknya lebih gampang, lebih gampang. Usia 1 tahun itu dia udah bisa beberapa kata dan udah paham diinstruksikan. Jadi paham instruksi, paham kosakata. Maksudnya kosakata itu dalam artian bisa bercerita walaupun memang bahasanya masih baik ya. Iya, iya, iya. Iya, luar biasa ya. Memang jadi ini sebenarnya kalau tadi kan memang udah kebukti gitu ya, dari aktivitas dibacakan buku dari dalam kandungan sampai pas ini ya setelah lahir juga dibacain itu memang terbukti lebih banyak kosakatanya, lebih ini ya lebih bisa kemampuan menonjol untuk berbicara itu lebih baik kayak gitulah. Nah, jadi secara penelitian pun sebenarnya kalau penelitian itu kan dilakukan oleh banyak sampling kayak gitu ya. Nah, itu yang dilakukan di banyak negara yang dilakukan ya kalau yang dibahas di uh, buku Read Aloud Handbook karya Jim Trelease. Jadi kan itu diteliti bahwa memang kenapa sih kok ada fenomena seperti itu, bahkan kalau di bukunya Jim Trelease bahkan sampai ada anak yang sebenarnya itu secara normalnya itu agak di bawah kayak gitu. Kalau di buku itu tuh ceritakan bahwa dia itu tuh ada gangguan ini sih Down syndrome kayak gitu ya, tapi orang tuanya itu rutin membacakan buku sehari itu bisa sampai 25 buku. Nah itu tuh bisa kemampuannya itu setidaknya masih sama dengan anak-anak yang normal kayak gitu. Di buku itu disampaikan seperti itu. Begitu juga dengan anak-anak yang selainnya. Ketika dibacain buku itu ternyata memang secara ininya itu
secara kemampuan pemahaman terhadap bahasa atau juga kemampuan untuk pemahaman terhadap ilmu pengetahuan, terus prestasinya di sekolah itu juga cenderung naik kayak gitulah. Nah, itu kenapa? Karena ternyata memang ketika dibacakan buku itu kan masuk kosakata di otak, terus kemudian itu meluber kayak gitu ya menjadi kosakata dengar, kemudian kosakata bicara kayak gitu ya. Itulah yang mengakibatkan dia itu kenapa kok dibacain buku menjadi kosakatanya itu banyak kayak gitu ya. Ternyata memang manfaatnya luar biasa kayak gitu. Nah, kemarin saya itu juga kebetulan di Pustaka Generasi Inspirasi itu mengadakan kelas parenting mulai dari dalam kandungan. Nah, itu salah satunya memang juga dijelaskan ini ya. Jadi pematerinya kan Dr. Putri Zalika. Itu juga beliau penulis buku menutrisi otak anak. Jadi kebanyakan kan orang tua itu kan yang diperhatikan adalah makanannya kayak gitu ya. Padahal juga ada nih supaya anak itu bagus tumbuh kembangnya itu juga perlu dinutrisi otaknya. Salah satunya itu adalah dengan membacakan buku itu tadi. Nah, bahkan nggak hanya pas mulai anak itu usia sekolah bahkan, tapi justru dimulai sejak dari dalam kandungan. Nah, ternyata memang semakin banyak kita memasukkan kosakata, maka jaringan-jaringan sel-sel sarafnya itu akan semakin semakin terhubung kayak gitu sehingga anak-anak lebih cepat memanggil memori-memori ilmu pengetahuan yang ada di dalam yang pernah dia serap itu untuk bisa dikaitkan untuk pemecahan masalah sehari-hari kayak gitu untuk ke depannya kelak dan ketika misalnya masih anak-anak itu kemampuan menyerap bahasa, kemampuan komunikasi itu lebih baik dan tadi juga kalau kemarin juga disarankan anak-anak juga dikenalkan literasi emosi. Nah, ternyata benar ya. Jadi Hollis itu ketika juga dikenalkan membaca atau juga tentang emosi, ternyata lebih bisa mencegah dari tantrum yang nggak jelas kayak gitu ya karena sudah paham tentang emosinya. Nah, itu dari sini juga saring, oh bener ya, ternyata dari teori sama yang dipraktekkan itu juga benar. Makanya ini saya juga rutin nih dari dalam kandungan, ini read a lot, ini ya, dari saya juga, terus juga ayahnya juga kayak gitu. Kemarin juga terinspirasi dari Hollis juga nih. Bapak itu kan perannya lumayan ya, dan memang anak itu melihat bukti konkret perilaku kayak gitu. Kalau misalnya kita nyuruh baca, tapi kitanya nggak baca, nah itu mungkin juga susah membangun literasi. Jadi poinnya adalah menunjukkan perilaku konkret, karena anak-anak itu memang basicnya itu kan berangkat dari hal yang konkret dulu gitu ya. Nggak bisa mulai dari abstrak. Nah, kalau mereka itu melihat sekelilingnya, kok orang-orang sekitar pada menikmati baca ya suka baca pasti nanti dia akan ikutan kayak gitu. Ini Kak Citra barangkali Kak Citra bisa cerita nih kenapa sih Kak Citra membangun literasi di keluarganya dan bagaimana sih kalau tips dari Kak Citra supaya keluarganya itu cinta literasi kayak gitu. Ya, terima kasih Mbak. Suara terdengar ya? Iya, Karena kedengar. hujan deras, mohon maaf kalau ya. Jadi tadi sebenarnya ada benang merah ya sama yang disampaikan sama Mbak Kolis juga. Saya tuh kayak tersadar gitu, wah ternyata mungkin sebagian besar dari kita itu berangkat dari inner child ya, kayaknya masalah buku ini ya, ada keterikatan gitu. Iya, betul. Saya juga dulu berangkat dari keluarga yang mungkin menengah ke bawah dan hidup di Kalimantan gitu ya. Kalimantan itu luar biasa gitu. Saya mau beli majalah Bobo itu misalnya terbitan tanggal 17, mungkin saya dapatnya bisa 1 atau 2 bulan kemudian gitu. Itu pun dengan harga yang luar biasa ya harganya ya. Jadi perjuangan kita anak Kalimantan generasi 90-an untuk literasi itu butuh effort yang luar biasa. Nah, jadi berangkat dari situ juga tulis waktu saya alhamdulillah bekerja, lulus dan bekerja. Jadi hal pertama yang ada dalam pikiran saya itu adalah saya pengen punya buku yang banyak gitu. Nah, itulah yang mendorong saya kemudian untuk bahkan sebelum menikah itu saya udah beli buku anak-anak. Ya, jadi sebelum saya menikah, kalau teman-teman di kantor itu biasanya arisan panci gitu ya, arisan Tupperware gitu. Kalau saya ikutnya ada kok gitu, itu beneran gitu. Jadi yang lain mah arisan baju misalnya gitu. Saya yang kepikirannya waktu itu arisan buku dan buku anak-anak. Padahal
pasangan aja belum punya gitu ya, nikahnya nggak tahu kapan gitu. Cuma Pasangan belum punya, Kak. karena Udah punya buku. kecilnya merasa susah sekali, saya simple aja sih dulu berpikirnya tuh Mbak Leni, bahwa nanti kalau anak saya lahir, minimal mereka tuh akrab gitu sama buku. Mereka bisa lihat buku tuh di tempat-tempat yang terjangkau gitu. Jadi buku tuh nggak menjadi barang asing. Nah, berangkat dari situ kemudian dilala, alhamdulillah ketemu jodoh, dapat suami yang ternyata nggak suka baca buku gitu. Oh, Jadi ibarat dua kutub gitu ya. Kalau saya beli buku, beliau tuh kok buku lagi gitu. Perasaan kemarin sama, padahal tuh beda gitu ya. Tapi bapak-bapak ngelihatnya sama aja gitu. Tokonya mah dia lagi gitu kan. Padahal berbeda. Nah itu yang bikin struggle juga. Nah sama seperti yang Mbak Kolis katakan tadi, bahwa setiap saya menyampaikan, entah itu diminta jadi narasumber, saya selalu katakan tuh sama teman-teman, sama ibu-ibu gitu, segimanapun effortnya kita, berusaha sekreatif apapun kita berusaha untuk membuat iklim literasi di rumah itu nyaman, nggak akan ada hasilnya kalau kita nggak memperhatikan suplemen S gitu. Saya selalu bilang suplemen S ke teman-teman itu support system gitu. Jadi penting sekali kita, ibu itu punya support system. Nah, dalam hal ini circle terdekat kita siapa sih yang bisa kita ajak kerjasama? Ya suami gitu. Nah, walaupun suami itu nggak senang baca, tapi bukan berarti dia nggak bisa jadi fasilitator untuk anak-anaknya kan gitu. Walaupun susah di awal, karena bapak-bapak ini kan ya kita tahu lah ya, kayak kanebo kering gitu kalau disuruh bacain buku tuh ya. Begitu deh gitu. Cuma pelan-pelan, kayak ini yang terbaru saya suruh beliau untuk ikut tantangan Read Aloud Indonesia itu ya, 21 hari membaca. keren. Saya tantang beliau gitu ya. Mas ikutan ini deh gitu. Jadi awalnya tuh dia, oh enggak, ntar kalau bawahan di kantor lihat aku keki gitu, dia bilang, aku malu gitu ya. Nanti aku diolah gitu sama teman-teman. Jadi teman-teman bisa bayangin ya, skeptis itu pikiran bapak-bapak tuh soal membaca. Mungkin kalau teman-teman yang alhamdulillah suaminya dapat pas kepentuk jodohnya, mungkin yang sama-sama suka membaca, itu sebenarnya nggak besar ya. Kalau kayak saya gitu yang dapatnya memang ya nggak seneng baca, kecuali medsos gitu ya, medsosan itu agak PR. Nah jadi beliau itu oke deh, karena merasa tertantang gitu kan sama istrinya tahun lalu, istrinya udah menyelesaikan 21 hari, ya aku juga bisa lah gitu. Biasanya kan bapak-bapak ini pantang di ini ya Bu, biasanya ya, pantang di inilah pokoknya. Akhirnya beliau mau. Nah jadi berangkat dari situ, ternyata ada bakat juga gitu. Saya nggak ngerti somehow gimana anak-anak itu justru lebih menunggu reading time sama bapaknya gitu. Sekarang tunggu gitu, sama Baba aja deh gitu. Baba tuh kalau baca lebih gitu. Sama Baba tuh lebih asik, nggak kayak sama Mama mungkin bosen gitu ya, sama Mama itu kan full ya. Dari bangun tidur lagi lihatnya emaknya gitu kan ya, pengennya lihatnya yang lain gitu. Akhirnya sama Bapak dan alhamdulillah berjalan, ternyata mengasyikkan gitu. Dan secara nggak sadar, tanpa kita effort banyak, ternyata dengan memberikan contoh langsung, tadi seperti yang Mbak Kolis katakan, jadi kan anak-anak itu they do what they see gitu ya, mereka melakukan apa yang mereka lihat gitu. Jadi secara nggak langsung justru mereka menyadari bahwa bapaknya, ibunya akrab sama buku gitu. Jadi saya merasa saya cukup berhasil lah, cukup menanamkan sama anak bahwa buku itu bukan hal yang menakutkan gitu. Jadi buktinya adalah, jadi kalau mereka kemana-mana tuh bawa buku gitu. Kalau misalnya berobat rumah sakit atau dokter bawa buku, itu adalah menurut saya suatu keberhasilan yang mungkin buat orang nggak seberapa, tapi buat saya itu luar biasa gitu. Effortnya tuh ke situ tuh nggak main-main loh gitu. Dan pesan saya sama ibu-ibu di luar sana, jadi kalau kita ingin membangun literasi dini ya untuk anak-anak kita, ya tentunya yang pertama kita harus jadi role model dulu, berusaha untuk yang baik. Nah itu yang paling gampang deh, udah kita nggak usah beli apa-apa, maksudnya kita nggak perlu keluar banyak uang untuk beli buku, kita jadi contoh aja dulu. Terus kemudian kalau misalnya nggak punya koleksi buku yang memadai di rumah, kita ajak aja nih anak-anak ke perpus gitu. Perpus kita nih sekarang udah keren kok gitu, banyak buku-buku anak yang berkualitas ada di sana. Kemudian yang kedua tadi suplemen S-nya jangan lupa, support system. Karena kita nih kadang-kadang ibu kalau nggak ada remnya ya nih, kadang-kadang kita bisa gasblong, kadang-kadang
takutnya itu keinginan keras kuat kita itu berubah jadi satu ambisi, itu yang bahaya. Jadi kita akan menghalalkan segala cara supaya anak nih suka sama buku gitu. Padahal kita lupa esensinya tadi. Kita pengen mereka senang sama buku, tapi dengan cara-cara yang nggak menyenangkan. Ya itu bahayanya, karena saya sering ya menjumpai ini di lapangan, ibu-ibu jadi semacam berlomba-lomba membeli buku-buku yang mungkin harganya nggak murah gitu ya ibu-ibu, 100.000, 150.000, demi apa? Demi gengsi, terus kemudian supaya terlihat memperhatikan literasi. Itu racun ya buat saya. Jadi kita butuh bapak-bapak untuk jadi support system kita yang mengingatkan kita. Nah, yang ketiga, yang paling penting lagi adalah jangan bosan-bosan, artinya repetisi, karena segala sesuatu itu yang kita usahakan nggak akan berhasil kalau kita nggak istiqomah gitu ya, sederhananya begitu. Jadi jangan pantang menyerah, anak baru dibacain satu halaman udah kabur, kemudian besoknya nggak mau coba lagi, karena ini adalah sistem yang terbentuk dari kecil, nggak bisa simsalabim dong ya ibu-ibu gitu, misalnya dibacain sekali, 2 kali udah langsung cinta, suka sama buku, tapi kita perlu effort untuk mengulangi lagi. Jadi apa sih gunanya ikut tantangan 21 hari membaca nyaring gitu kan? Apa sih manfaatnya? Kalau buat saya pribadi kayak alarm aja sih. Ya alhamdulillah kalau dapat hadiah kan itu bonus kan ya, tapi kadang-kadang kita perlu challenge diri kita sendiri. Karena kan 21 hari itu kok kayaknya berat gitu ya. Ternyata setelah dijalanin tuh ibu-ibu malah ketagihan kok gitu. Saya tahun lalu juga begitu. Alhamdulillah sampai sekarang masih konsisten dan sekarang lagi nge-push si bapak gitu untuk bisa melakukan hal yang iya. Jadi Iya, gitu Mbak Liani kalau dari iya, keren. yang udah jalan. Jadi memang cara termudah untuk membangun literasi. Jadi kan kalau saya waktu hidup di zaman generasi saya kayak gitu ya, itu teman-teman saya itu juga nggak ada yang baca buku. Jadi mereka itu seperti melihat makhluk yang aneh ketika ada orang tuh baca buku kayak gitu. Nah, termasuk ketika kebanyakan yang dewasa sekarang orang tua kan juga belum banyak yang tergerak kayak gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan pengen nih anaknya misalnya sukses di kehidupan ke depan, terus juga anaknya pengen berprestasi, terus juga pengen baik misalnya akhlaknya, ini sebenarnya juga berangkatnya dari hal yang simple banget, yaitu apa? Membacakan buku kayak gitu. Sepertinya mungkin simple ya membacakan buku, tapi nggak banyak itu yang melakukan kayak gitu loh. Nah itu seperti itu. Padahal tadi bisa ditarik benangnya bahwa ini ya sebenarnya intinya membangun literasi itu nggak perlu cara yang muluk-muluk, susah-susah, ide yang muluk tinggi banget, tapi simple dibacain buku kayak gitu. Terus juga anak tuh melihat perilaku teladan membacakan buku. Dan mungkin kalau misalkan nggak ada buku, sekarang memang beberapa sudah banyak ya buku-buku gratis, mungkin digital, terus juga di perpustakaan-perpustakaan kayak gitu ya. Nah itu seperti itu. Nah apalagi tahun 2024 ke depan ini, kemarin pada waktu World Read Aloud Day disampaikan oleh PLT dari Kepala Perpusnas kayak gitu ya. Jadi memang, jadi kan sebelumnya misinya Indonesia ini kan untuk meningkatkan literasinya itu adalah misinya itu adalah meningkatkan kecakapan literasi. Tapi sekarang itu lebih ringankan lagi. Sebelum cakap orang kan harus tertarik dulu, minat dulu terhadap literasi. Nah makanya dibangun literasi yang menarik, yang menyenangkan sedari dini. Itu makanya digerakkan membaca nyaring sedari dini kayak gitu. Nah di mana nanti dari Perpusnas itu rencananya ke depan itu mereka itu akan jadi kan kalau untuk membacakan buku itu kan pertama perlu apa? Perlu bukunya kayak gitu. Yang kedua setelah ada bukunya itu perlu orang yang membacakan buku kayak gitu. Perlu orang yang menggerakkan untuk membacakan buku yang menyenangkan. Nah, Perpusnas itu punya program untuk ngasih bantuan buku-buku gratis dan ini sih menggerakkan atau membangun perpustakaan-perpustakaan di desa-desa. Nah, sebenarnya memang sekarang mungkin ada yang terkendala buku tuh susah dijangkau, di desa tuh jarang buku. Memang bisa jadi saat itu seperti itu. Cuma nanti mudah-mudahan seiring berjalannya waktu nanti juga akan ada program itu ya. Jadi buku-buku gratis banyak di ini
gelontorkan. Terus juga saat ini mungkin masih pada tahap daerah-daerah 3T. Itu kemarin juga sudah dikirim berapa juta buku kayak gitu ya sama Kemendikbud. Nah, nanti ke depan itu akan dibangun 10.000 perpustakaan di desa-desa. Itu akan dikasih bantuan buku. Nah, itu mungkin akan semakin ini ya, banyak buku-buku. Dan selain itu juga dari Kemendikbud itu memang menyiapkan buku-buku itu. Jadi memang ada sayembara penulis di CV Kemendikbud kayak gitu. Setiap tahun mereka itu ada hasil buku yang banyak dan bukunya udah nggak kayak buku-buku zaman dulu ya, hitam putih terus nggak ada teksnya, nggak ada ilustrasinya kayak gitu ya. Nah, bukunya udah bagus-bagus, ilustrasinya keren-keren dari penulis-penulis ternama juga. Terus juga ada juga sayembara untuk membuat buku per daerah. Jadi per daerah-daerah di Indonesia itu diadakan sayembara untuk menghasilkan buku-buku lokal daerahnya kayak gitu. Nah, itu jadi buku diperbanyak. Terus juga tinggal nih saatnya ketika buku ada, tinggal bagaimana memanfaatkan buku itu. Nah, salah satunya itu adalah dengan ya ini bagaimana menghidupkan literasi dengan cara menyenangkan. Caranya simple, nggak perlu cara muluk-muluk, yaitu dibacakan aja buku-buku kepada anak yang menyenangkan kayak gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi caranya itu simple ya. Jadi intinya role model, kita tergerak dulu, maka nanti anak akan mencontoh. Jadi itu ya. Jadi caranya ternyata mudah sekali. Nah, ternyata memang dari sini saya juga belajar ya, memang peranan suami itu luar biasa ya. Jadi memang harus dua-duanya orang tua, karena mungkin anak juga akan melihat orang dewasa di sekitarnya, di mana ada penelitian kalau anak tuh ternyata ini ya, melihat responnya orang tua terhadap aktivitas-aktivitas tertentu. Ketika misalnya ada orang tua kok kelihatan menikmati banget ya membaca, nah nanti mereka akan menirukan aktivitas itu kayak gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, ini sebenarnya mungkin ini juga tips juga untuk ini ya. Ini beberapa ada yang belum nikah juga yang gabung di sini. Nah, saya dulu sama sebelum nikah itu juga pengen banget nih nanti ketika berkeluarga ini supaya anaknya berkualitas itu kan mungkin dibangun literasi yang baik dari dini kayak gitu. Nah, maka dari itu dulu tuh saya mikir gimana ya supaya nanti ketika berkeluarga itu suaminya itu juga support kayak gitu. Saya dulu akhirnya ketika pas milih suami kayak gitu ya. Nah, saya melihat juga di antara banyak laki-laki ini kan susah sekali menemukan laki-laki yang minimal suka buku kayak gitu ya. Nah, itu susah sekali kayak gitu ya. Nah, ketika saya misalkan ada anak yang suka saya, itu saya mesti punya standar nih seperti apa sih kayak gitu. Minimal dia harus suka buku. Terus juga misalkan mau menikahi itu saya tuh juga ada tantangan lagi ke mereka, yaitu ke misalkan dia yang memang suka kayak gitu ya. Yaitu apa? Yaitu harus bisa buat buku kayak gitu, nulis buku kayak gitu. Karena saya tuh terinspirasi sama Muhammad Hatta. Jadi Muhammad Hatta itu kan lumayan ya perannya juga terhadap Indonesia. Nah, ternyata dia juga punya kebiasaan menarik, yaitu ternyata budaya keilmuannya tinggi, di mana saat itu di masa Indonesia itu belum merdeka kayak gitu, tapi dia sudah banyak mengkonsumsi buku-buku yang luar biasa, pemikirannya juga luar biasa, kontribusinya untuk Indonesia. Dan dia itu ini ya, misalkan ada pilihan suruh milih di dalam angkot misalnya ya, ada cewek cantik sama buku, dia itu lebih milih baca buku kayak gitu. Terus juga pas dia itu nikah, itu ngasih maharnya ke istrinya itu adalah buku hasil karyanya dia. Nah, saya tuh terinspirasi pada Muhammad Hatta, di mana ketika misalnya suaminya misalnya sudah suka literasi kayak gitu ya, pasti nanti juga akan mudah juga. Ternyata tadi juga Holis, terus juga Kak Citra tadi kan juga terbukti ya, ternyata peranan suami itu luar biasa. Nah, nanti mungkin bisa bagi yang belum ini memilih kayak gitu ya, bisa mungkin juga jadikan perencanaan. Seperti juga dalam ini ya, dalam saya tuh pernah dengar kayak gitu ya, kisah seorang guru dan murid ditanya bagaimana sih kapan sih kita itu memulai parenting untuk anak kita kayak gitu. Anakmu usia berapa sekarang? Anakku usia 2 tahun kayak gitu. Telat kalau kamu usia 2 tahun baru mulai parenting kayak gitu. Harusnya kapan sih saya mendidik anak tuh mulai kapan kayak gitu ya. Ternyata mendidik anak yang baik itu, mendidik generasi yang baik itu sejak memilih pasangan kayak gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, ternyata perannya luar biasa kayak gitu. Nah, tadi dari sini ide kreatifnya salah satunya itu adalah menjadi role model. Terus mungkin variasi-variasi kegiatan supaya
anak suka buku itu apa aja sih? Kalau tadi kan ada yang dongeng kayak gitu ya. Terus juga Oh iya iya. terus juga ini apa? eh Kalau Holis juga ini ya sempat sempat ini ya Lis ya. Sempat aku dengar lihat baca baca ceritanya itu juga tentang Bukis Play ya Lis ya. Iya, iya Iya. Bukis Play. Jadi Itu yang lumayan ngefek ke anak-anak yang mungkin nggak mau diem ya. Maksudnya yang susah anak. Nah, Bukis Play itu salah satu jurus yang lumayan ampuh ketika diterapkan ke anak-anak yang motoriknya lumayan aktif. iya. Bukis Play itu apa sih? Jadi Bukis Play itu tuh jadi mengajak anak itu bermain dengan berpusat pada buku. Jadi sebenarnya kalau Bukis Play itu perpaduan dua hal, yaitu memadukan stimulasi untuk perkembangan anak dan juga literasi. Jadi bagaimana sih anak itu diajak bermain, tapi fokusnya sumbernya dari buku kayak gitu. Misalnya anak baca buku tentang cerita hewan kayak gitu. Nah nanti nih bisa nih anak misalkan diajak nih memerankan tokoh-tokoh yang ada di buku kayak gitu. Terus kemudian juga bisa misalkan apa buat wayang-wayangan tokoh-tokoh yang ada di buku kayak gitu. Terus bikin playdog ya, bermain playdog itu bentuk hewannya itu kayak gitu. Nah itu seperti itu. Kalau Holis biasanya kayak gimana Lis ininya Bukis Play yang dilakukan ke anaknya? Ya, biasanya gitu Mbak Leoni. Apa namanya? Kalau kalau aku biasanya kan dia ambil buku apa itu ya. Kan kalau sekarang ini lagi suka baca ensiklopedi. Nah, udah ningkat nih jadi bacaannya suka ensiklopedi. Nah, sekarang tuh lagi suka banget baca ensiklopedi soal mobil. Mobil tuh. Lagi suka banget baca soal mobil, pesawat, kapal. Nah, biasanya setelah baca itu, misalnya lagi baca buku mobil, di situ kan ada tentang cara merakit mobil. Nah, nanti biasanya aku ngajak anak untuk, ayo kita pura-pura jadi montir, gitu kan. Atau jadi, apa namanya, perakit mobil, penemu mobil. Nanti kan dia punya mobil-mobilan nih. Nanti mobilnya dibongkar, sama Kak isinya, gitu. Atau misal baca kapal, pesawat, nanti kita bikin tuh pesawat-pesawatan dari kertas. Ya hal-hal simpel aja sih biasanya. Cuman akhirnya kan anak itu ngelihat, ih ada loh yang di buku aku. Bahkan waktu itu pernah sih dia melihat apa namanya cacing atau ulet. Dia sampai bilangin, ibu sama ya kayak di buku AA gitu. Akhirnya kan anak tuh melihat, oh ini loh ternyata buku itu bisa dibawa ke yang hal-hal real atau nyata. Jadi lebih asik. Iya, oke. Nah, berbicara tentang Bukis Play, dan tadi kan Bukis Play ada, Bukis Play itu kan gabungan stimulasi dan literasi. Nah, sebenarnya ini kemarin ibu-ibu di Pustaka Generasi Inspirasi, kita juga nulis bareng buku tentang cerita stimulasi pra membaca dan pra menulis ini ya. Terus juga buku tentang Bukis Play asik bermain bersama buku. Nah, nanti kita juga akan sharing dengan salah satu penulisnya, yaitu ada Kak Wenti dari Sumatera Selatan ya. Sekarang tinggalnya di Sumatera Selatan. Terus juga ada Bu Erna. Nah, ini juga beliau sangat menginspirasi sekali. Nah, jadi ini langsung aja nanti kita akan sharing bersama Kak Wenti sama Bu Erna. Halo Bu Erna. Ini Kak Wendy, ini terima kasih banyak siapa Holly sama Kak Citra atas sharingnya. Ini nanti kita ganti sharing sama ini ya Kak Wendy sama Kak Erna. Oke, bentar saya ini dulu ya. Nah, jadi tadi kan salah satunya kita udah spill tentang ini ya, Bukis Play sama stimulasi. Jadi kalau dari Kementerian Kesehatan tuh kita sebagai orang tua tuh ternyata punya hak yang harus ditunaikan pada anak, yaitu salah satunya itu apa? Yaitu stimulasi tumbuh kembang anak. Nah, kalau tumbuh itu apa sih? Jadi tumbuh itu kan perkembangan ini secara fisiknya, berat badannya, tinggi badannya kayak gitu. Tapi juga ada hal lain yaitu perkembangan. Jadi apa? Anak itu butuh
diperhatikan, terus ditumbuh kembangkan perkembangannya supaya nanti dia itu bisa kehidupannya itu bisa menjadi manusia yang memang sesuai mengoptimalkan potensinya, bisa melejitkan potensinya, terus juga dia itu bisa bisa bermanfaat untuk masyarakat umum kayak gitu, masyarakat luas kayak gitu. Nah, jadi stimulasi itu bagaimana sih? Jadi stimulasi itu tuh mengoptimalkan fungsi-fungsi ini ya, saraf-saraf di dalam otaknya anak kayak gitu, kemampuan-kemampuan anak supaya kemampuan anak itu bisa teroptimalkan kayak gitu. Nah, kalau kemarin ini kan jadi Kak Wendy menulis cerita tentang bagaimana sih ketika kita itu melakukan stimulasi pada anak itu ternyata bisa melejitkan potensinya ya, melejitkan bisa berpengaruh pada intelijensinya kayak gitu ya Kak ya. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana sih kok bisa sih apa stimulasi itu bisa bermanfaat untuk intelijensinya. Dan di sini juga kebetulan ada Bu Erna nih yang sudah praktek ya. Kebetulan nih Bu Erna nih juga punya dinamika yang luar biasa dalam pengasuhan anak-anaknya kayak gitu ya. Nah, kalau tadi kan kita sudah cerita kayak gitu ya, bagaimana tentang apa ya manfaatnya read aloud dan lain-lain kayak gitu ya. Nah, tapi Bu Erna itu punya pengalaman di mana beliau itu ini ya eh dia itu ada satu kejadian yang menjadi titik balik beliau kayak gitu ya, sehingga menjadikan beliau itu benar-benar mesti untuk menanamkan literasi pada keluarganya, di mana yang awalnya itu masih ini ya beberapa masih ada yang kurang, tapi setelah ini benar-benar potensi dari anak-anaknya itu bisa melejit kayak gitu ya. Nah, nanti bisa diceritakan nih Bu Erna bagaimana sih eh ini ya Salwa ya sebelumnya terus sekarang setelah Ibu melakukan ini berbagai upaya kayak gitu ya. Nah, sekarang Salwa jadi sangat luar biasa dan Bu Erna sama keluarganya juga menjadi luar biasa menginspirasi kayak gitu. Kak Wendy mungkin bisa sharing Kak bagaimana sih tentang stimulasi yang dilakukan? Kenapa sih Kak kok perlu melakukan stimulasi pada anak dan apa sih yang dilakukan pada anaknya saat ini untuk bisa dia itu tuh bisa teroptimalkan potensinya? Terima kasih Mbak Liani dan teman-teman. Sebelumnya suara saya terdengar jelas atau putus-putus ya? Terdengar jelas, alhamdulillah. Ya, agak sedikit ada backsound-nya ya, anak saya masih main sama bapaknya. Iya. Iya, jadi kalau untuk aktivitas stimulasi membaca dan menulis itu berawal dari saya kesadaran bahwa saya tidak mau menghilangkan hak anak untuk bermain. Jadi sebisa mungkin saya akan berusaha menemani anak bermain. Jadi walaupun misalkan saya ada, saya ada tapi nggak ada. Maksudnya gimana ya? Jiwanya badan saya ada tapi pikiran saya tidak di situ misalkan. Nah, saya tidak mau yang seperti itu. Jadi insya Allah pengennya sih totalitas gitu ya, menyempatkan bermain dengan anak walaupun hanya 5 menit, 10 menit, 15 menit itu setiap hari saya menyempatkan seperti itu. Kemudian memang saya berangkat dari anak saya dulu tuh memang kesalahan saya yang memberikan gadget di bawah 2 tahun. Itu kan memang sebenarnya tidak boleh. Jadi usia 1 tahun 4 bulan atau setahun 5 bulan kalau nggak salah waktu itu, anak saya ini sudah ada tanda-tanda yang kalau dipanggil misalkan Dek atau Nak gitu kan, itu nggak mau menoleh gitu kan, tidak mau berkomunikasi, tidak mau mengucapkan 1-2 kata gitu kan. Akhirnya wah ini nggak beres ini kan gitu kan. Jadi mulai dari situ kemudian saya stop gadget sampai alhamdulillah sampai saat ini. Jadi entah itu gadget ataupun TV. Jadi seperti itu. Memang tidak semua gadget atau media lain itu berdampak negatif. Mungkin ada beberapa jenis, ada yang bisa
anak itu menyerapnya untuk belajar, misalkan alfabet, berhitung gitu tuh ada yang seperti itu, dan ada juga yang hanya untuk menyenangkan dirinya, fantasi. Jadi hanya untuk main game dan lain sebagainya. Dan anak saya adalah tipe yang berfantasi. Nah, seperti itu. Jadi mulai dari situ saya berangkat, oke lah, saya berkomunikasi sama suami untuk ayo kita bareng-bareng untuk anak kita ini gimana nanti gitu kan. Akhirnya mulai dari situ saya membuatkan ide-ide bermain, bagaimana stimulasinya, ikut beberapa banyak sekali webinar dan juga seminar waktu itu. Dan akhirnya ternyata saya banyak belajar dari situ. Ada namanya pyramid of learning, jadi kayak segitiga sensori integrasi, di mana di situ ternyata untuk menuju ke intelijensi seorang anak itu berawal dari sensori. Jadi mulai ada namanya sensori keseimbangan, taktilnya, kemudian dan banyak lagi sampai dia bisa menuju ke tingkat intelijensi tersebut. Jadi saya buatkan mulai mengumpulkan yang bahan sederhana yang ada di sekeliling saya seperti kardus, botol-botol bekas, dan seperti itu. Saya sampai dibilang sama suami saya, kamu kok kayak pengepul kardus gitu, pengepul kardus, pengepul botol seperti itu kan. Jadi mulai saya mencari ide-ide bermain apa saja gitu kan. Akhirnya saya menemukan kegiatan sederhana, mulai kayak meniup balon, di mana meniup balon itu sebenarnya sederhana gitu kan, tapi anak saya tertarik, saya bisa meniup sampai sebesar ini, dan itu di mana oralnya dia akan berpengaruh ke kemampuan dia berbicara, kemampuan dia bisa berkomunikasi, menyusun kata dan lain sebagainya, itu ternyata sangat berpengaruh. Kemudian bermain lumpur ini sebenarnya juga sederhana. Saya buat kalau bermain pasir itu sebenarnya saya juga biarkan saja, nggak apa-apa, asalkan diawasin selama pasir itu juga tidak ada bahan yang benda-benda berbahaya, misalkan kayak yang tajam atau yang kotoran hewan itu. Nah, kemudian kalau di rumah biasanya untuk pasir itu saya menggunakan, atau lumpur ya, bermain lumpur itu biasanya saya menggunakan tepung dan juga kopi, kemudian diaduk. Nah, awalnya nggak mau nih anak saya, kan berarti kan ada masalah di area taktilnya. Nah, seperti itu kan kalau untuk taktil kan itu berperan sekali ya, ketika anak misalkan meraba sesuatu yang kasar atau yang halus gitu kan, untuk mengenalkan dia sensorinya itu di kemudian harinya pasti akan berpengaruh area taktilnya. Itu awalnya nggak mau banyak, nggak mau jijik, nah seperti itu kan. Tapi saya latih terus, saya coba terus, mau akhirnya. Jadi saya memang harus tidak hanya mencontohkan, tapi ikut meremas-remas bermain lumpur, ikut kotor-kotoran, bermain cat dan lain sebagainya. Kemudian area keseimbangannya ini berpengaruh di nantinya di seberapa lama dia bisa berkonsentrasi, kalau menurut teori seperti itu ya. Karena memang benar ketika Halo, sinyalnya ini ya. Nah, jadi kalau tadi kan Kak Wenti kan cerita tentang ini ya. Saya salah satunya itu anaknya yang awalnya itu kecadar. Bentar ya Kak, tadi sempat hilang ya Kak ya. Nah, tadi maaf tadi hilang ya, sempat hilang. Nah, tadi saya tuh tertarik dengan ini Kak, yang tadi latar belakang awal itu kan karena tadi awalnya anaknya itu kan suka video kayak gitu ya, suka nonton ketagihan gadget kayak gitu ya. Nah, kemudian jadi nggak fokus kayak gitu. benar. Iya, nah kebetulan saya itu waktu pas baca buku ini ya, Cara Ajaib Menutrisi Otak Anak karyanya Dr. Putri Zalika, kebetulan kemarin juga ngisi kelas parenting di Pustaka Generasi Inspirasi. Jadi ternyata memang jadi penelitian itu memang penelitian itu juga sudah pernah meneliti tentang bagaimana sih otak anak kayak gitu ya. Jadi biasanya kan
orang tua itu kan kayak merasa keren gitu ya kalau anaknya itu megang gadget gitu ya. Kerasa mungkin anaknya itu lebih maju kayak gitu ya. Nah, padahal ternyata jadi ada penelitian nih. Jadi anak-anak itu diteliti ada 3 jenis kayak gitu ya. Yang pertama yang diteliti itu adalah anak yang pertama diceritakan cerita tanpa ilustrasi, tanpa teks kayak gitu ya. Itu seperti itu. Yang kedua, itu ada anak yang dibacakan cerita yang ada teksnya sama ilustrasinya. Yang ketiga, itu anak didengarkan cerita dengan ditunjukkan ilustrasi audiovisual. Nah, ternyata ketika diteliti, yang pertama, anak yang diceritakan tanpa ada ilustrasi dan teks, itu ternyata secara perkembangan otaknya itu eh biasa kayak gitu. Jadi kurang bergerak gitu sih sel-sel sarafnya. Nah, ternyata anak-anak itu ketika pas usia 5 tahun ternyata kan memang butuh yang konkret kayak gitu ya. Nah, jadi anak kalau hanya diceritakan, mereka tuh kurang bisa mengimajinasikan atau mengabstraksikan apa yang diceritakan itu tadi. Oleh karena itu, kenapa sih kok buku anak itu harus ada ilustrasinya? Karena itu tadi, supaya untuk membantu imajinasinya anak. Nah, itu seperti itu. Terus yang kedua, anak yang dibacakan buku, diceritakan cerita dari buku yang ada teksnya, terus juga ada ilustrasinya. Ternyata tuh perkembangannya lebih pesat di otaknya, sel sarafnya. Karena pertama dapat stimulasi dari teks sama ilustrasi tadi, ilustrasi cerita. Jadi secara ininya, imajinasinya itu jalan. Terus juga apa ya, kosakata teks-teks tadi itu juga jalan. Jadi terstimulasi otaknya itu lebih baik kayak gitu. Nah, sementara anak-anak yang dia itu diceritakan cerita, tapi hanya pakai audiovisual. Nah, itu ternyata otaknya itu justru lamban kayak gitu loh. Kurang. Karena kenapa? Karena ternyata otaknya anak itu kan memvisualisasi kayak gitu ya. Ketika dibantu dengan stimulasi ilustrasi itu tadi. Nah, ketika anak itu banyak sekali terpapar video, ternyata cara kerja otak itu digantikan oleh video itu tadi. Jadi seolah-olah otaknya itu nggak bekerja kayak gitu loh. Karena digantikan oleh video yang bergerak tadi. Jadi anak nggak perlu berimajinasi lagi untuk memahami fakta yang dia lihat itu tadi. Nah, inilah saya juga yang bikin miris tuh kayak kebanyakan ibu-ibu ketika misalnya pengen nanya tenang dikasih video. Padahal itu sangat ini ya untuk di masa depannya itu investasi yang ini. Jadi menurunkan daya optimal dari otak anak justru membuat otak anak tuh nggak bekerja kayak gitu. Karena kenapa? Kerjanya otak anak itu digantikan oleh video itu tadi. Nah, makanya mungkin kasihan memang anak-anak yang memang ini. Makanya langkah tepat kayak gitu ya, Mbak Wenti yang ketika udah ngelihat tanda-tanda seperti itu langsung ini ya, membuat aneka macam upaya untuk bisa menstimulasi anaknya itu tadi. Gimana, Mbak? Terus bisa dilanjutkan, Mbak? Silahkan. Iya benar, setuju banget. Jadi tuh anaknya bukan yang dia kebutuhan gerak tersalurkan, justru malah dia tuh diem nonton gitu. Jadi tidak tersalurkan. Kemudian menyalurkannya dia terlambat, udah malam dia baru aktif. Nah, itu kan sebenarnya justru tidak boleh gitu kan. Jadi setuju banget sih sama Mbak Liani tadi yang apa namanya, untuk yang udahlah kayaknya ini sadar gitu kan, baru tersadar kayaknya tidak baik gitu kan. Kemudian saya yang itu melanjutkan, memang tantangan ibu-ibu zaman sekarang, zaman now itu memang luar biasa ya, tantangannya bukan tetangga atau apa, tapi justru gadget gitu kan. Kalau memang sebenarnya gadget tuh gampang ya, kalau untuk nanti pun bisa gampang mempelajari orang dewasa, orang tua saja gampang dengan mudah untuk mempelajari gadget itu gitu kan, apalagi kan yang anak-anak. Jadi saya rasa itu belum perlu gitu kan. Tapi memang ada juga yang oh enggak kok anak saya yang apa dari gadget dari ini bisa berbahasa Inggris gitu kan. Tapi secara teori tidak demikian, itu belum butuh kalau untuk anak usia di bawah 2 tahun apalagi yang tidak diawasi. Karena ya kenyataannya kalau untuk berkomunikasi dua arah pun kurang gitu kan. Jadi kurang bisa diajak untuk berkomunikasi. Kemudian saya lanjutkan ke untuk yang Silakan. stimulasi apa namanya tadi ya.
yang sempat terputus tentang keseimbangan. Jadi untuk keseimbangan ini secara teori adalah menyebutkan akan mempengaruhi lama dia berkonsentrasi. Ketika dia biasanya kan anak suka terdistraksi kan, apalagi kalau ibunya biasanya ayo deh, ayo nak. Jadi itu anak biasanya, apalagi kalau yang suka nonton itu perpindahan gambarnya itu kan cepat sekali ya. Nah, itulah yang akan menyebabkan distraksi anak tuh lebih lebih sering gitu kan. Nah, berlatih keseimbangan ini kalau dalam teori akan menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan, di mana nanti dia akan konsentrasinya itu akan bisa menjadi lebih lama. Nah, nanti biasanya itu tuh ada hitungannya ya, berapa umurnya akan dikalikan berapa, saya lupa ya. Nanti akan ketemu minimal dia bisa berkonsentrasi selama berapa menit seperti itu. Ini gampang sih kalau mau membuat untuk berlatih keseimbangan, misalkan trotoar. Nah, trotoar yang pendek, yang biasanya tepian jalan kan itu ada pembatas ya. Nah, itu kita ajak anaknya berjalan atau meniti trotoar pembatas jalan itu. Kemudian dengan beraktivitas sepeda. Nah, beraktivitas sepeda ini saya menggunakan yang ini tanpa roda dulu. Jadi dia nanti ketika tanpa roda, tanpa pedal, nanti ketika dia bisa menyeimbangkan, nanti baru dikasih pedalnya. Jadi itu akan mempermudah dia. Dan aktivitas aktivitas banyak sih sebenarnya untuk aktivitas lain, kayak bermain pretend play. Kemudian tadi juga disinggung sama Mbak Holis ya, sama Mbak Citra, setuju banget ya tentang aktivitas membaca, kemudian bukis play. Kebetulan di sini saya juga ikut berpartisipasi dalam bukis play, yaitu Halo, putus lagi ya, Mbak ya? ya, maaf ya, Ya, nggak apa-apa. sebentar ada tadi ya. Kemudian misalkan saya ajak anak saya untuk mencari tumbuhan. Nah, hebatnya ternyata ketika mencari tumbuhan, oh iya ini kan ada di buku ini gitu kan, ketika ini, dan dia tuh ingat gitu di buku mana, bahkan saya aja lupa ya di buku mana yang ada di tanaman itu, dia tuh ingat yang mana sih Dek, kan diambillah buku yang ini buku yang ini, nah kan sama kan gitu. Jadi itu memang menyenangkan sekali bermain seperti itu. Itu sih beberapa aktivitas sensori yang bisa meningkatkan intelijensi anak. Jadi kalau di mana sih letak meningkatkan intelijensi? Misalkan saja sederhananya anak nih misalkan dipanggil, kan otomatis harusnya nyaut, harusnya merespon feedback, misalkan ditanya nama kamu siapa, dan nah itu salah satu kegiatan sensori yang sederhana banget untuk diajak ngobrol. Kemudian meremas-remas spons, dia akan menguatkan otot tangan dia. Jadi sebelum dia bisa menulis, kuatkan dulu otot tangannya, otot-otot jarinya, tangannya. Nah, itu kegiatan yang bisa dilakukan di rumah sendiri itu. Kemudian misalkan ketika taktilnya apa nanti kalau untuk di kemudian hari, misalkan menginjak sesuatu yang tajam, dia akan otomatis menghindar. Nah, kan seperti itu kan akan bermanfaat sekali. Nah, itu beberapa stimulasi yang saya berikan di rumah dengan anak saya selama ini. Mungkin banyak juga sih ide-ide bertebaran kayak Mbak Holis tadi yang dituliskan dalam buku 30 Ide apa kreatif tadi ya? mau literasi. Iya, 30 ide kreatif itu tadi sebenarnya banyak Iya. juga yang seperti itu bisa dibaca-baca lagi. Itu sih Iya. Mbak Liani dan Iya. teman semua Jadi mungkin sama sih dengan ini kan saya kebetulan juga baca bukunya Dr. Putri Zalika, Cara Ajaib Menutrisi Otak Anak ini ya. Jadi kan tadi kan berbicara tentang bagaimana sih meningkatkan intelijensi anak kayak gitu. Nah,
Jadi ternyata intelijensi anak tuh fungsinya apa sih? Untuk ini kan ya, supaya dia itu bisa memahami ilmu, supaya dia itu memecahkan masalah dalam kehidupannya, kayak gitu. Nah, untuk bisa sampai level anak itu bisa menganalisa, memahami sesuatu, menganalisa, memecahkan masalah, kemudian menghasilkan karya, sebelum sampai situ kayak gitu ya. Ini tuh sebenarnya ada pondasi yang paling dasar yang perlu dibangun. Bahkan kalau mungkin ini ya, untuk anak itu bisa membaca, menulis, itu kan sebenarnya kemampuannya kompleksnya. Ternyata ada kemampuan dasar yang harus dibangun. Yaitu apa? Yaitu seperti yang disampaikan oleh Mbak Wendy tadi. Jadi sebelum anak itu bisa membaca, ini di sini nanti ada teman-teman mungkin bisa membaca juga di buku stimulasi ini ya, cara ajaib menutrisi otak anak. Jadi memang harus ada sebelum anak itu bisa membaca dan menulis, itu harus ini ya, dibangun pondasi di otaknya itu tadi. Itu caranya apa? Dengan stimulasi itu tadi. Jadi supaya jadi saraf-saraf itu kan ini ya, jadi saraf-saraf itu akan menyampaikan informasi, terus kemudian dia itu akan menghubung kayak gitu. Nah, supaya jalinannya hubungannya itu banyak, erat, itu perlu distimulasi itu tadi kayak gitu. Nah, ini tadi ini juga ada cerita menarik nih dari Bu Erna yang dari pengalamannya dia itu menjadi titik balik untuk dia itu tuh mulai menstimulasi anaknya, terus juga mengajak aktivitas literasi, dan sekarang luar biasa ya. Jadi Bu Erna ini kan tulisannya nih ya, komunitas Read Aloud Grandung ya. Nah, jadi ini komunitas Read Aloud yang diinisiasi oleh keluarganya Bu Erna kayak gitu ya. Jadi Bu Erna tuh luar biasa sekali. Beliau ini single mom dengan 2 anak, tapi luar biasa membangun literasi di keluarganya. Jadi anaknya dibangun literasi, nanti bisa cerita nih bagaimana membangun literasinya. Sampai sekarang bangun komunitas keluarganya, sosialisasi Read Aloud untuk orang-orang keluarga-keluarga di sekitarnya. Timnya siapa? Timnya adalah Bu Erna, 2 anaknya tadi, Salwa sama Rifki, yang Salwa SMP, terus Rizkinya itu ini ya, mau TK Belum ya, sekolah. belum sekolah. Belum Nah, sekolah. tapi mereka tuh aktif ini ya, ibunya sosialisasi ke orang tuanya, Salwanya yang SMP tuh sosialisasi ke sebayanya, Rifkinya ngajak teman-temannya seusianya untuk bermain untuk literasi. Nah, nanti mungkin bisa cerita Bu Erna bagaimana sih dulu Salwa, terus juga ya sehingga menjadi titik balik Bu Erna untuk menstimulasi, itu juga untuk ini ya Bu ya, Read Aloud. Nah, sekarang Read Aloud juga dikampanyekan sama Bu Erna. Bisa cerita Bu, silakan Bu. Jadi terima kasih sebelumnya Kak Liani dan kakak-kakak lain. Sepanjang saya mendengarkan cerita dari Kak Holis, Kak Citra, ini saya pengagumnya Kak Citra nih sebenarnya. Maksudnya baru bisa ngobrol ya di Zoom ini. Terus Kak Wenti barusan, semua itu saya akuin, saya menerapkan itu, dan itu memang harusnya lebih disosialisasikan kepada mam-mam yang lain yang mungkin saat ini sedang bersama kita, dan nanti rekamannya bisa di ini ya Kak Liani ya. Jadi awalnya dulu itu putri saya Salwa itu speech delay kan ya. Terus saya sibuk kerja dari dia sebelum bangun subuh itu saya udah berangkat, pulang dia sudah tidur. Jadi nggak ada interaksi sama sekali. Saya tidak begitu paham juga perkembangan Salwa selama saya kerja ya, karena ya ngejar karir ya. Nah, saat saya rapat waktu itu Salwa salah satu tetangga telepon saya pulang gitu, Salwa masuk UGD. Dan itu seperti yang tadi siapa ya, Kak Holis ya cerita ya. Ini putri saya tidak ada kata-kata sama sekali. Jadi sering dibully, dibilang bisu, gagu lah gitu. Jadi kena bully. Nah itu dia mengalami kekerasan ya, sampai giginya tuh rontok semua itu. Masuk UGD, dan akhirnya saya berpikir ini kenapa nih anak gitu ya, kenapa kok bisa tidak ada
komunikasi sama sekali, ditanyain juga diem gitu. Tapi saat itu anak Salwa ini punya hobi itu menggambar. Jadi dia menyalurkan semua kata-katanya itu lewat gambar, lewat warna. Saya waktu itu saya biarkan dia berekspresi, itu tembok dari teras sampai dapur itu nggak ada yang selamat dari tangan kreatifnya dia. Dan itu saya merasa gini loh, saat saya membiarkan dia berkreasi, itu saya merasa alhamdulillah waktu itu saya biarkan dia mengekspresikan kata-kata itu lewat gambar. Kalau saat itu saya seperti ibu saya sebelumnya ya, ibu saya tuh mengekang saya untuk berekspresi. Mungkin, waduh, sama sekali sama sekali nggak ada penyaluran Salwa ini gitu kan. Tapi waktu pas saya bawa ke dokter, dokter bilang, Ibu ini lagi introspeksi nih, ada nggak gitu selama ini Ibu dan suami itu melakukan interaksi dengan anak, apa sibuk kerja? Wah, merasa tertampar kan? Oh iya benar dok, saya selama ini nggak ada waktu buat ini putri saya. Karena waktu itu saya memutuskan untuk berhenti bekerja, terus saya read a lot. Itu waktu itu read a lot zaman Salwa ini ya 2012 ya. 2012 masih 2 tahun itu kan belum ada ya. Tapi saya melakukan read a lot itu sekitar 2014. 2014 itu saya read a lot sebisa saya, mengikuti naluri saya, insting saya. Dan waktu itu 4 tahun jalan 5 tahun, itu nggak butuh lama. Saya terlalu ini ya, waktu itu exciting banget gitu, mau ingin anak ini bisa bicara minimal gitu ya, atau mama gitu, bisa panggil mama atau apa. Ini benar-benar nggak ada suara sama sekali ya kalian ya waktu itu Salwa ini. Nah, saya read a lot, saya dongeng, saya apa aja yang sepandangan mata saya itu saya ceritain gitu, ngarang. Dongengnya tuh dongeng ngarang loh, Kak, bukan dongeng yang sesuai misalnya kayak legenda gitu, enggak. Lihat pohon pandan gitu, saya bilang tuh dulu putri gitu. Jadi terus memicu kritisnya ini anak ya, terus saya si mama ada-ada aja, masa ada cerita putri pandan gitu. Dia protes gitu. Nah, akhirnya saya terpicu tuh. Oh, bikin lagi cerita. Oh, ini piring ini dulu gitu. Jadi ngasal supaya ini anak kritis. Mama, kan waktu itu mama pernah bacain piring itu bikinnya deh. Oh, gitu kan. Akhirnya besok lagi ada lagi apa gitu. Jadi menstimulus anak ini buat kritis juga kan. Terus anak ini walaupun protes ya si mama ngarang gitu. Oke gitu kan ya. Itu udah mulai dari protesnya dia mulai. Nah, terus dari hobinya dia menggambar itu juga tuh saya juga ajak dia bersosialisasi. Nah, dari situ dia tumbuh merasa, oh, aku nggak mau anak lain mengalami apa yang aku rasakan gitu. Saya sharing sama dia. Emang apa sih, Nak, yang kamu rasakan waktu itu gitu? Kenapa kamu bisa nggak bicara gitu sama sekali? Bahkan mama tanya pun kamu nggak bicara gitu. Itu mah sebenarnya aku ingin bicara, tapi tidak tahu caranya untuk berkomunikasi, menyampaikan kosakatanya itu terbatas. Nah, dari read a lot itu dia belajar kosakata. Dia belajar cara menyampaikan protesnya dia gitu. Nah, setiap malam kami ada istilahnya tuh kayak buang sampah gitu ya. Jadi, buang sampahnya itu sharing, bercerita tentang apa yang dia alami sepanjang hari. Nah, waktu pas adiknya lahir, yang Rifki ini, dia bilang, Mah, aku nggak mau adik ini seperti aku dulu gitu. Yuk Mah,
kita read a lot yuk gitu. Akhirnya ganti. Nah, kalau yang kakak-kakak lain kan ada suami nih yang jadi support system ya. Saya punya support system ya Salwa ini gitu. Jadi dia gantian. Dia juga mempraktekkan apa yang saya lakukan dulu. Jadi kami seperti siapa yang ini sama Kak, saya juga tukang ini apa sempat dikatain tukang pemulung. Jadi ada kardus, ada botol, ada barang-barang bekas. Itu saya sulap, saya buat jadi apa ya kayak bukis play gitu ya. Jadi misalnya ini ada judul ini terus gunting-gunting gitu ya. Misalnya ayam, oke kita bentuk ayam. Nah, Salwa kan punya kemampuan menggambar kan. Nah, itu kita ini A gitu ya. Diajak Rifki gitu ya. Ayo kita tulis huruf A gitu dengan embel pernak-pernik yang ini apa spidol apa segala macam. Gitu sih Kak. Nah, sekarang Salwa dari kelas 4 ya, dia membentuk satu komunitas. Nah, sekarang alhamdulillah gitu. Alhamdulillah komunitasnya sudah ini dan buku-buku koleksi kami, keluarga kami setelah saya jadi single mom ya, suami udah ada 2018 itu Salwa bilang, "Nah, kita buka buat umum yuk." Jadi untuk mendukung kegiatan komunitas. Gitu sih. Dari awalnya dari itu sih Kak. Jadi dia tidak ingin anak lain mengalami hal yang serupa dan seandainya speech delay orang tua ada contoh gitu loh. Oh, seperti ini buat mengatasi speech delay gitu. Iya, luar biasa ya. Jadi memang speech delay ini juga sebenarnya banyak dialami oleh orang tua ya. Jadi saya ketika kunjungan ke sekolah, salah satu sebenarnya itu sekolah-sekolah yang lumayan kayak gitu loh. Jadi lumayan ekonomi atas sebenarnya ya. Tapi ternyata banyak juga orang tuanya, kata gurunya itu banyak orang tuanya itu yang ngeluh ketika anak-anak usia TK sama kelas 1. Jadi anak-anaknya itu juga banyak yang space delay itu tadi. Nah, itu karena memang dua-duanya orang tuanya itu juga sama kerja, jadi anaknya kurang terperhatikan kayak gitu ya. Terus di rumah itu juga kurang terstimulasi, terus juga orang-orang di rumah itu bahasanya itu tuh banyak ada bahasa Jawa, Sunda, terus juga bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kayak sehingga anak tuh bingung kayak gitu ya. Terus juga saya juga pas ngadain festival literasi di Jakarta yang kemarin di perpustakaan Jakarta itu juga gitu. Beberapa pengunjung tuh cerita, iya Mbak saya itu tuh suka kayak gini kayak gitu ya. Karena istri saya itu juga dan sepertemanannya dia banyak anaknya yang space delay kayak gitu, tapi nggak tahu caranya itu seperti apa. Ternyata ini tadi dibahas ya. Jadi ternyata caranya adalah simple dengan dibacakan buku itu tadi. Jadi karena dengan dibacakan buku kosakata itu nambah sehingga anak itu ada bank kosakata sehingga bisa meluapkan apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan itu tadi. Nah, jadi saya juga sama ini ya, Bu Erna, ini tuh saya sangat terinspirasi sekali ya dari dulu yang Salwa seperti itu. Nah, sekarang itu justru Salwa itu kan SMP ya, kelas 1 ya. Nah, jadi tadi kan Salwa suka dibacain buku, terus kemudian yang tadi mungkin kurang itu jadi suka dongeng juga ya, Bu ya. Jadi Salwa suka dongeng, terus kemarin tuh juga dikabari sama ibu ya, bahkan beberapa kali jadi juara 1 lomba dongeng kayak gitu ya Bu ya. Nah itu luar biasa sekali dari yang awalnya itu speech delay, tapi justru sekarang aktif mendongeng dan sekarang itu aktif di literasi, ngajakin teman-temannya literasi, beberapa kan ngisi acara Ritelo juga kan ya Bu ya. Salwa yang membawakan acara sama ibu, sama Rifki, kayak gitu. Nah, itu luar biasa sekali. Apalagi nih sampai menginisiasi komunitas Read Aloud. Wah, ini luar biasa sekali ya. Nah, ini saya juga harus banyak belajar nih pada ibu. Nah, saya itu juga di Pustaka Generasi Inspirasi tuh impiannya itu kayak keluarga ibu ini loh, Bu. Jadi saya tuh pengen jadi keluarga-keluarga itu sadar untuk membangun literasinya dan juga itu menularkan kepada yang lainnya. Nah, kalau semakin banyak keluarga ini seperti keluarganya Ibu Erna, pasti literasi itu akan hidup dan pasti
perubahan di Indonesia itu akan luar biasa kayak gitu. Kayak di Eropa itu kan dulunya masyarakatnya itu kan jauh dari ilmu pengetahuan. Terus kemudian itu semarak ilmu pengetahuan itu kan terjadi renaissance. Jadi abad ke-8 menjadi abad pencerahan kayak gitu. Di dalam Islam juga demikian. Jadi awalnya itu orang jauh dari ilmu pengetahuan, terus ketika mempelajari ilmu pengetahuan itu kan terjadi masa keemasan Islam. Di Eropa juga demikian. Nah, harapannya nanti di Indonesia itu kan jadi masa orang-orang usia produktif itu kan banyak saat ini. Nah, makanya itu mudah-mudahan ketika gencar kita itu membangun generasi sedari dini kayak gitu ya. Mudah-mudahan nanti di 2045 yang katanya itu puncak ini ya usia produktif itu banyak kayak gitu di Indonesia. Nah, mudah-mudahan terjadi masa emas di Indonesia kayak gitu ya. Semoga Amin. generasi-generasi Indonesia itu unggul kayak gitu ya sehingga Indonesia menjadi negara yang maju kayak gitu. Luar biasa sekali Ibu Erna inspirasinya. Nah, ini juga saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang udah sharing hari ini. Nah, sangat menginspirasi. Mudah-mudahan bisa menular virus literasi pada keluarga-keluarga yang selainnya. Nah, ini sebenarnya itu saya juga pengen nih sharing sama teman-teman yang hadir di sini tadi beberapa ya, ada beberapa yang dari komunitas lain, dari Kak Mardianti, dari NTB gitu ya. Terus juga beberapa teman-teman tadi dari Madura kayak gitu ya, Bangkalan, Jawa Timur. Nah, harapannya nanti ke depan kita mungkin coba gilir kayak gitu ya. Nanti mungkin kita mengadakan acara-acara yang serupa. Semoga nanti banyak yang tertular virus-virus literasi sehingga bisa ini ya terjadi perubahan di Indonesia. Nah, oke, alhamdulillah dari malam hari ini banyak sekali inspirasi yang mungkin bisa saya sendiri dapatkan, mungkin saya nanti juga terapkan dari keluarga saya dan sekitar saya, kayak gitu. Mudah-mudahan juga bisa menginspirasi teman-teman selainnya. Harapannya juga aktivitas-aktivitas mendialogkan literasi, membicarakan buku, itu semakin hidup, terus juga kita saling berbagi inspirasi bagaimana sih membangun literasi di keluarga kita, di sekitar kita. Harapannya literasi semakin hidup sehingga Indonesia itu menjadi negara yang unggul ke depannya karena generasi-generasinya itu dibangun secara berkualitas dari dini. Oke, mungkin ini karena sudah tepat ya jam 21. Nanti mungkin kita bisa lanjutkan lagi. Mungkin ibu-ibu juga ini ya mau mungkin menjelang tidur mau bacain buku pada anak-anaknya, mau family time dengan ini, terus juga keluarganya, terus juga mau istirahat juga. Nah, ini saya akhiri acara hari ini. Terima kasih banyak atas sharingnya. Mudah-mudahan ini ya tumbuh literasi di dalam keluarga kita, terus juga menyebar di keluarga-keluarga di Indonesia. Bukan tidak mungkin nanti akan terjadi perubahan yang lebih baik di masyarakat Indonesia dan bisa menjadikan Indonesia unggul di masa emas nanti. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ben